Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat dulur-dulurku semua yang ada di Majelis Kopi malam hari ini, yaitu kita akan membahas tentang urip iku urup. Mangke wonten derek saking Jawi ingkang badhe wedharaken nggih menika Bapak Tris saking Jawi badhe wedharaken babagan urip iku urup. Mangke saged dijelasaken dumateng Pak Sutris. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Terus pundi pawartane Pak De? Alhamdulillah sehat. Amin, Semoga amin. semua itu sehat. Amin. Diberkahi oleh Allah. Amin. Dan banyak rezeki. Amin. Ya itu tadi percakapan saya dengan Pak Detris selaku bintang tamu. Nggih menika badhe wedharaken bab urip iku urup. Mangke wonten kejawenipun saged diwedharaken. Monggo kula aturi nggih menika langsung kemawon nggih. Dumateng dulur-dulur saged mirsani nggih. Nggih menika lakune urip lan urup. Monggo waktu kula aturi wedhar. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukurillah kita bisa berkumpul dengan dulur-dulur selawatnya dengan majelis kopi. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan nanti mudah-mudahan bisa buat modal kita dalam satu hal, dalam satu kehidupan. Amin. Dan tidak lupa marilah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi nikmat, diberi hidayah dan segala bidang itu dari Allah. Dan tidak lupa kita menyambut dengan junjungan Nabi kita, yaitu Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan diberi syafaat dengan suatu kebaikan. Amin. Yang dimaksud urip ini cara nalar saja, nanti masuk ke dalam nanti bisa ditanyakan lagi, bisa mengejar tentang dalam satu kehidupan yang sejati. Urip berarti Allah memberi urip dalam satu makhluk yang bersifat dengan satu hidup di antara gaib atau manusia biasa. Tetapi khususnya manusia diberi urip adalah yang pertama di dalam kandungan dan yang dikatakan dalam satu namanya kelahiran, berarti menjadi urip. Nah, sebagai manusia yang dilahirkan oleh kandungan dari ibu, yang dimaksud urip adalah sesuatu pertama adalah bedah dan satu kepribadian kita sendiri. Kepribadian sendiri itu diwakili dengan namanya jasad. Nah, jasad adalah wadah, di dalam ada nama roh. Dalam arti dalam wadah ini kamu bisa menyikap dirimu sendiri. Wadah sebagai manusia untuk berbuat baik. Dalam satu pertama adalah kepribadian kita sendiri, bukan untuk orang lain dulu. Kalau kita bisa menata, membangun dalam diri kita sendiri, dilanda dengan sifat, rasa, menuju ke hati, maka itu akan menjadikan dalam masyarakat. Dalam urip, kuncinya ada 3 hal. Itu hanya sederhana. Yang pertama, hidup adalah bisa mengayomi keluarga, khususnya yang keluarga. Yang kedua adalah kemasyarakatan. Yang ketiga adalah untuk kenegaraan. Antara itu harus berbuat baik. Dalam arti kuncinya memanusiakan manusia. Berarti memanusiakan ke manusia harus menghargai, menghormati, mencintai sesama manusia. Barang siapa mulai kejelekan, maka itu akan menjadi jelek. Yang kedua,
kita ketemu orang tua, kita juga akan berbakti pada orang tua. Dalam inti adalah untuk segala bidang, untuk kebaikan. Apa intinya? Intinya menuju dalam satu rasa. Nah ini, kalau dalam cara nalar, dalam akal cara umum, urip itu seperti nyala. Karena tidak ada sesuatu di dalam itu berbuat dalam hal yang kotor. Drengki, serai, dan jalil. Nah, sampai itu memang itu dijauhi. Itu inti ciri-ciri apa? Ciri khas dalam satu kehidupan. Kehidupan dalam satu hal yang paling pokok seperti itu cara umum. Nah, nanti kalau kita mencari yang ke dalam, silahkan tanya lagi. Maka itu saya hanya memberi sedikit uraian-uraian ini hanya untuk pengenalan saja. Kalau ingin mendalam, silahkan. Tanpa ada pertanyaan, berarti tidak ada keterangan. Ini kuncinya. Ini dari saya, hanya sekedar saja. Kalau ada pertanyaan, bisa disambung lebih dalam menuju yang lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat dulur-dulur juga ada sedikit banyak mau ditanyakan, yaitu tentang urip dan urup tadi. Buat dulur-dulur yang mau tanya, kami persilahkan ya. Buat dulur-dulur Mas Eko, Mas Joko, dan Mas Wawan ya. Oke. Monggo niki kedahipun diungelaken teng Pak Detris. Monggo. Mas Eko. Mungkin ada sedikit ulasan tadi urip dan urup. Oke. Mungkin bisa dimaknakan uripnya dulu, setelah itu nanti urupnya. Dan itu makna di dunianya. Ya. Dan nanti setelah di akhiratnya seperti apa? Oke, makna urupnya itu apa? Terus makna urip itu apa? Berarti terperinci satu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Joko atas pertanyaan sampean. Lalu saya sampaikan lagi kepada Pak Detris, monggo kula aturi wedharaken nggih menika wau. Urip lan urup. Yang dikatakan antara urip dan urup, tapi yang dibedah dalam satu urip di dunia, ya kan? Nggih. Nah, kita sebagai manusia dilahirkan untuk menuju dalam satu kehidupan. Kehidupan itu kan bahasa Indonesia ya. Kalau urip itu namanya bahasa Jawi. Nah, dalam artinya bagaimana sebagai manusia dihidupkan oleh Allah di dalam dunia untuk apa? Ini hidupnya. Secara umum mesti dalam satu mencari dalam satu keibadahan dan kerja dan untuk mencari rezeki kan gitu, secara langsung, ya kan? Tetapi dalam usul dalam urip yang pertama adalah bisa menoto urip kuwi arep melayu nang ngendi? Tujuh aku arep nang ngendi? Ini. Tetapi ingat, jangan lupa sebagai manusia hidup atau urip di alam dunia itu yang pertama harus mengenal namanya Tuhan dulu. Kalau sudah mengenal Tuhan, maka itu dia akan tahu sifat-sifat kepribadian kita sendiri. Karena urip itu adalah untuk menjalani dalam satu kebaikan. Berarti namanya menjalankan kehidupan itu tidak akan menjelek-menjelekkan yang salah atau menjelek-menjelekkan yang tidak baik. Dalam arti kata-kata jelek atau baik itu tidak akan diukir. Yang penting satu tujuan saya adalah untuk mencari kebaikan, bukan untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu akan datang sendiri di dalam satu urip. Nah, urip pertama
kita ulangi lagi adalah menata dan satu kepribadian kita sendiri. Contohnya, saya harus berbuat gini benar atau tidak? Harus buat gini benar atau tidak? Nah ini. Tetapi dalam hal itu tidak luput dengan sesuatu adalah antara lain adalah keluarga. Kita berbuat baik kepada, contohnya, kita berbuat pada masyarakat, tetapi keluarga tidak baik, tidak ada artinya. Yang pertama adalah kepribadian, diolah dengan satu baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa mengayomi tentang keluarga. Bisa membuat sejahtera keluarga. Nah, keluar sejahtera itu akan memayungi dalam satu kemasyarakatan. Dalam arti kemasyarakatan adalah saling membantu, cinta kasih sesama manusia. Tetapi dalam urip ki mau dilandasi dengan apa? Makaryo. Untuk apa? Bekal dalam satu kehidupan. Tetapi jeneng urip tanpa bekal. Bekalnya apa? Adalah satu keimanan, yang kedua adalah satu di dalam tubuh kita harmoni dan suatu hal yang kebaikan. Makar itu penting karena makarya itu adalah mencari rezeki untuk dalam satu kehidupan dan untuk saling membantu orang lain. Dalam arti apa? Untuk dalam satu kebaikan. Nah, pribadinya baik, tingkah lakunya baik, munamuninya baik, dan selalu orang itu sopan santun itu baik, maka itu dia dalam kerja juga akan giat dalam satu kerja untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga, maupun bisa untuk menolong masyarakat. Maka itu akan menjadi huruf. Dalam huruf adalah menyala. Jadi si nyawang siapa? Yang menyawang adalah orang lain. Pasti ada suatu alok. Oh Mas Kai kok api men senang bantu. Itu nyala. Itu namanya Urup, nyala. ya? Iya, namanya Urup. urup. Oh, pakai sopan santun, menghargai orang tua, menghargai anak cilik. Wonge yo orang pelit, sumeh, ngajeni. Nah, ini namanya nyala. Yang menilai siapa? Ada orang lain, bukan kita pribadi. Nah ini yang paling pokok. Kalau kita dimasuk ke dalam itu luar lain lagi. Ini. Tetapi kuncinya namanya urip menjadi urup. Semua itu tergantung pribadinya masing-masing. Yang menilai siapa? Orang lain. Itu kuncinya. Seandainya orang itu jelek, itu juga yang memandang orang lain. Itu tidak akan bisa menjadi orang yang urip. Karena membuat kacau dalam satu masyarakat, sering menjadi risau. Ini bukan untuk menjadi namanya urip. Urip gaduh aja. Nah ini kuncinya. Jadi intinya apa? Adalah urip itu untuk kita hidup bersama masyarakat. Berarti hidup sesama manusia. Nyala. Karena tindak tanduknya kepribadian itu memang luar biasa. Akhlaknya juga bagus. Tutur katanya juga bagus. Ngajeni orang lain. Nah ini namanya nyala. Sugih sisan tambahnya nyala. Ini Mas, itu hanya sekedar cuplian saja. Kalau ingin mendalam, oke, saya kasih jawab. Karena kalau saya bilang seperti ini, itu nalar. Itu tetap nalar. Dalam inti yang akhir adalah sebagian hidup adalah jangan membuat orang lain sakit. Jangan membuat orang lain itu menyalahkan orang lain. Belum tentu kita menyalahkan, belum tentu dia itu salah. Biarpun orang itu baik, karena masih menyalahkan orang lain, berarti orang itu belum baik, belum urip, belum nyala.
Seandainya ada orang yang misalnya gairi orang lain, terus kita mengatakan itu orang baik, ini orang baik, belum tentu yang bilang itu baik. Nah ini, yang tahu siapa? Hanya Allah. Itu kuncinya. Jadi intinya apa? Maka itu kita berpikir dalam positif, dalam satu kebaikan, itu akan menjadi baik. Tetapi barang siapa dalam satu dengan satu kejelekan, tentang kejelekan, maka itu akan jelek. Pasti. Baik akan menjadi jelek. Jelek akan menjadi baik karena akan terbalik. Karena ini dia hidup di alam. Alam itulah yang mengukur, mengolah gelombang manusia. Sebagai manusia yang mengolah adalah alam. Ayo mas, sampai guyon mas, ngopi. Monggo, Ya. kali Pencet kucing. stres. Berarti bisa 2 pertanyaan nih, guys. Dan tadi kan Bisa. sudah dijabarkan tentang huruf atau huruf tadi kan. Ya. Dan di sini mungkin perlu diperjelas lagi atau penjabaran tentang mensyukuri huruf Iya. di dunia. Iya. Itu mensyukuri caranya seperti apa? Iya. Itu kan nanti kan di antara apa yang dikatakan oleh beliau Mas Dinta, beliau Mas Joko, itu pertanyaan luar biasa karena itu adalah untuk menusuk jantung rasanya sejati. Jadi menusuk jantung rasanya sejati akan bisa mengetahui tentang dari satu urip dan huruf. Karena urip dan huruf itu hanya sebenarnya kata-kata Jawa. Kadang-kala kan kita Ya. terlena dengan kehidupan. Nah, ya ini Cara memaknai kehidupan atau mensyukuri kehidupan seperti apa? ya ini Dalam bahasa Indonesia. ya, terima kasih. Tapi kalau memang saya memberi satu keterangan dengan satu apapun bisa dikejar mas, karena kejaran itu bukan untuk mematahkan, tidak, untuk mengerti sejatinya, iya kan? Nah, ini. Tapi saya juga lapang dada kok. Pemesan ini salah, saya dikatakan salah enggak masalah. Oke. Ya, yang dimaksud dalam satu Mas Genta, kita baik pada tetangga atau dalam suatu apa, tetapi dia itu baiknya itu hanya untuk pamrih. Itu bukan namanya, Bukan huruf ya? bukan mas, bukan nyala. Urip tetap urip, Bukan huruf maksudnya. ya bukan urip, ya bukan urip, bukan nyala. Oh, yang dikatakan nggak nyala itu berarti seperti itu ya? Iya, karena nyala itu hal-hal hubungan dari satu kebaikan yang ikhlas. Ikhlas karena Iya, seandainya ada sesuatu, aku sebagai pemimpin, supaya aku jadi pemimpin untuk supaya itu senang pada aku memberi weweh supaya dia itu tertarik pada saya. Yang kedua, saya membantu masyarakat supaya satu ketok dalam masyarakat. Tapi itu hanya pamrih untuk pribadi supaya diunggulkan namanya. Itu namanya bukan uruf. bukan nyala ya. Oke. Enggak, iya. Ya, hubungannya urip dengan uruf itu hubungan adalah bersyukur. Barang siapa, apa yang terjadi kita disyukuri, itu akan menjadinya nyala. Contohnya, pada waktu kita ada masalah, justru kita bersyukur. Apapun yang kita kerjakan dengan satu keikhlasan, dilandasi dengan bersyukur, itu namanya uruf. Bisa dikatakannya nyala karena keikhlasan. Jelas mas? Nah, yang dikatakan pamrih itu nggak bersyukur mas, nggak mungkin bersyukur. Nah ini singkat loh mas, ini singkat. Dalam arti apa? Jeneng urip, urip itu menjalani perintah-perintah dari aturan agama. Agama apa-apa itu mesti baik. Seandainya ada kesalahan itu bukan peraturan agama, itu peraturan orangnya sendiri karena punya pamrih mau. Jelas ini ya. Dalam itunya apa? Namanya urip itu segalanya. Bagaimana hidup dalam satu di alam dunia, apa yang sebenarnya memang harus dijalani. Apa yang terjadi ya? Iya, banyaklah bersyukur. Ini kuncinya mas.
Maksudnya tingkatan itu kan, contohnya kalau alam itu dibedah lagi bisa menjadi 4 arah. Dibedah lagi nanti ada 7 arah. Itu tentang alam kehidupan. Karena apa? Sebagai manusia itu hubungannya adalah alam. Manusia bisa besar, manusia bisa kerja, manusia bisa sugih, kaya atau miskin, itu semua kehendak alam. Kalau kita menyebut sama Allah, memang semua dari Allah. Tapi yang mengolah adalah alam. Itu tergantung manusia-manusia itu sendiri. Itu tentang keilmuan kejawen. Nah, ini. Karena apa? Urip itu dilalui antara manusia sama goib itu tidak akan bisa lepas. Manusia sama Goib tidak akan lepas. Tanpa itu tidak akan maju manusia. Nah, tetembangan-tetembangan pucuk ini juga menambahkan ada satu huruf. Papa pocong tutu atu tutu gunung. Sapamu ing senang pencoamu lambung kene. Si pucung munggah buaya. si bocah bukan apa deh? Buaya. Gua. Nah, munggah buaya itu menuju dari satu kepribadian untuk menuju Allah. Di sini, karena di dada sini ada 2 macam. Ada yang mendorong dan ada yang menghalangi. Ada di tubuh kita. Jelas Mas Joko ya? Siap. Enggak kadang-kala gini apa deh? Yaitu maning kehidupan masyarakat. Biasanya apa bulan Ramadan atau mungkin bulan Suro ya. Termasuk ya Mas Agus ya. Bulan Ya. Muharram ya. Itu kadang-kala kan kita sebagai anak ya wis ngerti, Iya. wis dewasa. Iya. Kadang-kala sungkem. Iya. Itu apakah termasuk rasa syukur kita kepada kedua orang tua? Biasa sujud nyuci kaki kan biasanya kan. Iya. Terus kita ucapkan bla 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 bla. Nah, itu apakah termasuk sujud syukur kita kepada kedua orang tua? Itu yang sering kita lihat dan dengar. Menurut saya pribadi mungkin belum pernah. Ya. Tapi sebenarnya gini Mas Joko. Gitu. Jadi pada waktu kita sujud pada orang tua itu bukannya hanya pas waktu setelahnya bulan Ramadan. Setiap caannya setiap hari itu loh Pak. Jadi tradisi Pak. Nah, yo ibaratnya seperti itu. Kadang-kala seperti itu yang sering Ya. kita lihat seperti itu. Tapi kalau hari lain mungkin ya apa ya masing-masing mungkin ya punya kepentingan masing-masing. Tapi yang paling bener anu Mas, yang mau setiap hari kita satu hata kalimat itu selalu diucapkan pada orang tua. Hanya itu kuncinya. Itu pasti. Setiap Ramadan hanya sekali belum tentu itu baik loh Mas. Tetapi setiap hari sak kalimat ibarat 24 jam hanya 1 menit saja. Itu luar biasa setiap hari loh. Daripada hanya 1 tahun. Nah, maksud saya itu seperti Nah, itu. itu. Kadang-kala kita lepasnya itu gini. Kalau saya pribadi kan kurang pencerahan untuk rasa bersyukur kita ini hidup nih mungkin pemahamannya masih kurang. Makanya mungkin setelah kita bersyukur atas kedua orang tua melahirkan kita, mungkin dari diri kita sendiri, gimana mensyukuri diri kita sendiri. Ya. Dan jasad yang ada ini seperti apa? Ya karena menurut saya dalam pribadi kalau kita sering menundukkan orang tua dan saling sujud itu akan kembali dirinya kita sendiri Mas, sebenarnya. Monggo Mas Agus. Diceperke Mas. Bahkan mau Ya ngomong ke mau tentang kemauan itu. Yang terjadi itu berbakti kemau termasuk kita sudah cinta kepada orang tua bersyukur sekali. Tidak usah diucapkan termasuk itu Mas. Pertanyaan-pertanyaan dari Mas Joko itu sebenarnya pertanyaan yang bisa dikatakan arahnya ke ngaji rosok. ya memang Memang itu Mas.
Memang itu yang digarap itu. Enggak. Saya kan terlambat nih jadi Iya. karena ada kegiatan. Nah, yang Pak Ade tadi kan mohon maaf ya, bener itu versi untuk asal usul ya toh. Cuma yang saya minta penjelasan tadi itu Pertanyaan yang orang yang ngaji kosong apa namanya, dan konsep-konsep dari pertanyaan Mas Joko ini adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan kehidupan. Nah ya. Makanya harus sama-sama bisa memahami perbedaan antara syukur dengan apa namanya bakti itu Bakti. apa, ya kan? Sebagaimana perbedaan antara adab dengan akhlak itu di mana? Ini lagi kemudian ada disebutkan. Jadi Apa nih? Dan kerungu. loh, Ya betul apa? waduh lagi wis direkam ini. Ini bebas ya Mas. Iya lah. Oh, ngoten ya. Masalahnya setiap itu ngoten ya. Jadi nyambung niku meleh nggih. Pertama kita menyikapi dari antara ini ada hubungan keterkaitan antara adab dengan akhlak. Adab itu adalah perolehan yang dihasilkan dari belajar ilmu. Itu adab. Kalau akhlak itu perolehan yang kita hasilkan dari kualitas ibadah. Oke kan? Nah di sini seakan-akan kita menganggap selama ini kan sama antara adab dengan akhlak. Makanya ngapunten, Kanjeng Nabi kita diturunkan ke bumi niki adalah untuk makarimal akhlak, bukan untuk makarimal adab. Yang berakhlak pasti di dalamnya sudah beradab. Tapi yang beradab belum tentu berakhlak. Bedanya kan mereka. Iya kan? Nah, makanya ditegaskan nih bahwa adab itu adalah pencapaian, target pencapaian yang dihasilkan karena kita belajar ilmu. Tapi kalau akhlak sebuah pencapaian yang dihasilkan dari kualitas ibadah. Sing di ngendika Mas Joko, kalau misalnya di bulan Muharram atau disempurnakan sama Pak Ditris itu bahkan setiap hari kita menunjukkan bakti kita kepada orang tua, sungkem. Itu Mas bagian dari adab, bagian dari akhlak, bagian dari wujud syukur, gitu kan? Atau bakti, keempat-empatnya itu masuk semua Mas. Karena di dalam realitanya Mas seperti itu, gitu Mas. Nah, untuk itu kita kembalikan ke nopo niku hakikate tengah jiroso yang konsepnya ini syarat kita laksanakan sebagai bentuk kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari Mas. Iya kan? Sebagai kan bakti kita niku kan apa? Kalau kita sebagai seorang menungso apalagi sebagai seorang anak, ya kan, wajib bakti kita pertama setelah kepada Tuhan, lek awake dhewe cara wong Islam karo Gusti Allah, bar niku karo Kanjeng Nabi atau Rasulnya, yang berikutnya adalah kepada orang tua. Urutannya kan ngoten ta? Nah, makanya ini sangat bersinergi. Lah terus tentang perkara kita yang sungkem tadi itu gitu, kepada orang tua itu juga bagian dari adab, itu juga menunjukkan perilaku yang mengandung akhlak sebagai anak. Kewajiban anak kepada orang tua itu juga bentuk syukur kita karena kita ini dilahirkan melalui rahim seorang ibu yang bahasa organisasi kita disampaikan ada istilah sangkan paraning Jumati. rahim, gitu kan? Jadi hebat sing di bahkan kalau nembe dugi niku kan tesih dereng
ngeh napa-napa niki. Tapi mendengar pertanyaan dari Mas Joko ini pertanyaan ini memang ngaji rasa, memang pertanyaan yang seperti ini yang semestinya memang kita uri-uri. Gitu kan. Lah niku mengke muara semuanya itu mutiaranya itu nanti akan terletak di dalam hati, Mas. Gitu. Monggo nggih kula nyuwun dedonga kali panjenengan, nggih kan. Kalau dalam kondisi seperti ini kan namanya kita sharing, tidak ada guru, tidak ada siapapun, yang kewajiban bagi kita adalah untuk ngisi. Lek wis ketemu sing jenenge ngaji rasa, Mas. Di dalam hati kita nanti itu yang ada adalah kehidupan yang selalu menyenangkan, yang selalu mengasihkan, yang selalu kehidupan yang penuh dengan syukur, dengan kondisi apapun yang ada pada diri kita saat ini. Wis gak ono neh mengeluh. Mbok arep kapakno iki wis pokoke mau mesem ngoten niku. Gitu. Tiba pandangane wong wakai celaka, cilaka, tapi pandangan kita justru bersyukur. Nggih kan, Mbak? Iya. Hujan. Jarine wong pas lagi di tengah jalan, Mas Joko mlaku yang tengah jalan hujan, iki jan sial tenan iki asem iki. Tapi lek wis ngaji rasa, syukur yang ada. Karena perilaku syukur niki luar biasa loh, Mas niku. Nggih. Menerima apapun kenyataan proses kehidupan yang ada dalam diri kita, bahkan apapun yang terjadi dalam diri kita, itu adalah adanya campur tangane Gusti Allah. Wis apapun wis. Jadi enaknya kita meriku ngoten. Nah, baktinya dapat. Adabnya dapat. Refleksi bentuk syukurnya karena kita ini dilahirkan melalui perantaraan rahim seorang ibu kita juga dapat. Bahkan neraca keadilan yang tertinggi di bawah Tuhan adalah rahimnya seorang ibu. Kan? Ini mengalahkan hakim-hakim yang ada, profesional yang ada di mana. Kalau seorang hakim memutuskan perkara harus menimbang ini itu kadang-kadang juga nggak jujur. Tapi kalau rahim seorang ibu, kan terbentuk secara ilmiah, wis jelas adil. Jabang bayi yang ada di dalam kandungan sing nggak perlu kerja, nggak perlu sekolah pinter-pinter, rezekine wis disalurkan melalui situ. Hebat. Dalam rahim seorang ibu sudah terstruktur dengan konsep yang maha karyanya. Bisa membagi ini kebutuhan makanan untuk ibu, ini kebutuhan makanan untuk seorang bayi atau janin. Nggih kan? Dan seterusnya. Dan ini Mas, karena sebentar lagi saya ini ada pertanyaan dari netizen nih, dari saudara kita sendiri, dari Megasari. Batasannya sampai kapan bersyukur atas sikap kepada kedua orang tua? Itu pertanyaan jos banget itu. Apakah ada batasannya atau seperti apa? Kalau bicara mengenai batasan, bentuk syukur terhadap apapun itu tidaklah terbatas, Mas. Sepakat nih, Gigi? Bahkan seandainya itu mungkin bisa diungkapkan refleksi bentuk syukur kita, mulai kita dikandung dalam rahim seorang ibu, seandainya bayi itu mungkin bisa mengucapkan dengan tata bahasa itu sudah harus bersyukur. Kemudian proses kelanjutannya ketika bayi dilahirkan sampai menjadi seorang anak orang tua, bapak tetap harus takzim dan syukur kepada kedua orang tua. Berkhidmat kepada orang tua. Sekalipun orang tuanya, ibunya sudah tidak ada. Ya kan? Nah, termasuk juga dengan wujud atau bentuk syukur kita dalam menjalani kehidupan ini mulai kita dilahirkan tadi nggih, dengan kondisi apapun sampai seterusnya tidaklah terbatas. Jadi kalau ini bisa seakan-akan ini bisa diambil sebagai mutiara hikmah, sebagai bentuk refleksi syukur kita ini sampai kapan, itu tidaklah terbatas. Karena porsi untuk menyikapi rasa syukur niku, kan? Jadi porsi menyikapi rasa syukur itu sebagaimana kita menyikapi rasa sabar karo ikhlas. Gimana?
Jadi tidak mempunyai batasan. Kalau masih punya batasan berarti masih belum syukur. Syukurnya masih berkurang. Sama sebagaimana kita yang berproses melakukan kesabaran atau keikhlasan, kalau masih ada batasan masih belum sabar, masih belum syukur. Jadi luar biasa. Itu pertanyaan banyak itu. Nggih. Masuk aja masalah ada apa malam ini judulnya pas itu nanti. Nggih. Biar Mas Eko yang bacakan dulu. Oh, ngoten. Lah masih pada kamu? Kerja. Walah. Makanya itu Seneng ya kula ning Mas Pak Joko awake. Tapi aja terlalu digedhekne Mas awake Mas. Ngurusno. Aja terlalu digedhekne. Itu langsung mohon, itu masih ada pertanyaan. Nggih, ini loh, kita masuk seperti ini. Jadi kan ini toh. Moga kalian tunjuk karena Nggih, nggih. Oke, Nggih. oke. Ya, bisa santai, rokokan, bukan apa-apa. Karena itu netizen saking putih kan mas. Megasari. Megasari parinya semua sih tadi. Berarti kan tidak terbatas. Lalu Mas Kurir Senyum. Megasari ya. Pertanyaannya, di mana tolak ukur adab dan akhlak benar-benar sampai pada puncak terbaik? Saya ulangi ya. Di mana tolak ukur adab dan akhlak benar-benar sampai pada puncak terbaik? Jadi, wah ini pertanyaannya pertanyaan ekstrim nih. Iya mas. Iya. Iya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan berkelas dan pertanyaan yang bermakom. Iya kan? Jadi kita memberikan perumpamaan Mas ya. Mas, tolak ukur kesabaran dan keikhlasan kita sampai sejauh mana agar kesabaran dan keikhlasan kita ini mendapat posisi dan kedudukan terbaik? Jawabnya di mana nih? Karena mengingat konsep awal tadi bahwa sabar dan ikhlas itu tidaklah terbatas. Oke kan? Mergo sabar dan ikhlas itu tidak ada guru spiritualnya, yang menjadi guru sejati adalah diri kita sendiri, prosesnya terjadi seumur hidup. Oke kan? Selama kita masih berhidup, kita masih terus berproses untuk menghadapi rasa sabar dan ikhlas. Sepakat nggak nggih? Nah, sebagaimana juga pertanyaan itu sampai di titik mana itu nanti kita dikatakan bahwa adab, akhlak, rasa syukur kita ini bisa dikatakan mencapai titik tertentu yang dinamakan sudah berhasil, titik yang terbaik. Sampai mana? Ya sampai kebaikan, rasa ikhlas, rasa syukur, adab kita itu mensifati dirinya sebagai kebaikan itu sendiri, Mas. Kenapa? Jadi kita sampaikan seperti itu. Setiap kebaikan mensifati dirinya sebagai kebaikan itu sendiri. Setiap syukur juga mensifati dirinya sebagai bentuk refleksi syukur itu sendiri. Tolak ukurnya jelas tidak terletak pada pandangan menungso. Ingat kan? Kalau tolak ukurnya itu hanya sebuah penilaian dan mendapatkan anggapan dari anggapan manusia, masih belum. Karena nanti pasti akan menemui perbedaan. Yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, syukur yang kita lakukan, menurut Pak Ditris, acungi jempol bagus, tapi menurut Pak Disurat masih belum. Karena tolak ukurnya berbeda, cara pandangnya berbeda. Oke kan? Mohon maaf, kenapa saya memberikan peristilahan atau perumpamaan seperti itu? Bentuk nyata yang sudah digambarkan oleh Kanjeng Nabi, Nabi siapapun. Kalau kita kebetulan ini adalah orang Muslim, adalah Kanjeng Nabi Muhammad, itu sak pok-poke kebaikan. Sak pok-poke kemuliaan. Maka pertanyaan kita, tolak ukurnya di mana? Ya sampai kemuliaan itu menemukan jati diri dengan kemuliaan itu sendiri. Oke kan? Karena kebaikan dan kemuliaan yang dilakukan Kanjeng Nabi belum tentu bisa diterima oleh semuanya. Walaupun dengan gelar Al-Amin, Fatona, Siddiq, dan seterusnya. Sehingga sampai nanti
suatu saat bahwa kebenaran, bahwa adab, akhlak, rasa syukur kita, selain kita akui sendiri sifat-sifat dan perilakunya, dan diakui oleh banyak orang yang menyaksikan. Walaupun itu bukan menjadi tolak ukurnya. Kan kebaikan yang kita lakukan itu dan haknya itu kan terbagi ke dalam beberapa. Nggih. Ada kebaikan yang diakui oleh diri sendiri. Kebaikan dan kebenaran yang diakui oleh diri sendiri, kebaikan dan kebenaran yang diakui oleh orang banyak, dan satu lagi kebaikan dan kebenaran yang hak yang maha tinggi, yaitu kebenaran dan kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Iya kan? Nah, mungkin ending dari menjawab pertanyaan itu adalah sejauh mana bisa dikatakan bahwa kebaikan, adab, akhlak atau rasa syukur itu menemukan titik tertinggi dan dikatakan berhasil ketika Tuhan sudah meridhoi dengan kebaikan, akhlak, dan rasa syukur yang sudah kita lakukan. Ending dari semuanya itu adalah itu. Makanya tolak ukurnya bukan menungso. Ngerti nggih Mas nggih? Ngapunten iki aku malah jadi gak enak ini ngene iki. Dan mau mempertanyakan, mengucapkan terima kasih dan masuk. Sama-sama. Iya sami-sami dulur, sami-sami dulurku semuanya. Tapi ngapunten nggih, ini dadakan dan saya datang yang terakhir ini tadi karena ada kegiatan Semua terus dadakan Mas ini. disambung-sambungkan kan gitu kan. Jadi konsep awalnya juga tidak tahu walaupun tadi Mas Dinta nelpon. Tapi Mergone didadakan ini karena kan Nggih. kita nguyak Mas Joko tadi. nggih, tapi yang jelas lur, tidak ada guru, tidak ada murid, kita semua sama rata. Jadi kembali hakikatnya taklim wa taklum. Kalau zaman dulu bisa diartikan sebagai belajar dan mengajar. Tapi kalau di Esatrate, di organisasi kita adalah belajar dan mempelajari. Jadi sama-sama belajar. Jadi melanjutkan dari apa yang kita sharingkan, yang kita bahas dalam tema atau topik pada kesempatan malam hari ini tentang penjabaran atau ulasan bahwa urip iku urup, kan? Ini memang petuah atau filosofi Jawa yang apabila ini disinergikan dengan kehidupan kita sangat luar biasa. Urip iku urup. Hidup itu harus menyala. Jadi perlu digarisbawahi pemahaman luas tentang nyala dalam kehidupan itu yang seperti apa, yaitu nyala muncar, kemudian yang di dalamnya itu mengandung aktivitas atau perilaku kebaikan-kebaikan yang dikatakan dengan istilah atau perumpamaan lain adalah budi luhur. Makanya lebih dalam daripada itu, wong Jawa itu sering nyebut nih kudu ngerti urip sakjeroning mati lan mati sakjeroning urip. Ini dalam banget loh. Wong Jawa itu hebatnya itu hanya sepatah dua patah kata atau kalimat, tetapi di dalamnya itu mengandung samudra ilmu dan hikmah yang luar biasa. Nah, maka secara global dan umum bahwa pemahaman urip iku kudu urup adalah hidup itu harus nyala, hidup itu harus membawa kebaikan, hidup itu harus membawa keberkahan. Sehingga kebaikan dan keberkahan dari sekecil apapun yang kita lakukan mudah-mudahan bisa bersinergi dan cahayanya juga bisa menerangi terhadap siapa-siapa yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin itu nggih Mas nggih, gambaran singkatnya mungkin seperti itu dan mungkin dilanjutkan oleh para sesepuh kita nggih. Atau masih ada yang mau di ini lagi? Mungkin itu dulu nggih, sekedar
semacam seremonial untuk menutup kajian kita dengan topik yang sangat singkat tetapi di dalamnya mengandung samudra ilmu dan hikmah yang luar biasa. Ngaten nggih. Dilanjut monggo niki Pak De. Ya, terima kasih buat dulur-dulur sesepuh Kang Mas Agus dan derek-derek. Ini tadi menyakup intinya yaitu urip dan urup sudah dijabarkan sama beliau-beliau ini. Terima kasih banyak atas ungkapannya. Jadi untuk malam hari ini terima kasih buat dulur-dulurku semua. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.